Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Indonesia. Pada video ini kita akan membicarakan subtopik yang keempat, subtopik yang kelima, dan subtopik ke-6 pada pertemuan yang ke-8 ini. Khususnya penggunaan aplikasi linguistik korpus, aplikasi Cortara untuk penelitian bahasa. Kembali dengan saya, Profesor Dr. Edmantus Pdmhum, dosen program studi sastra Indonesia, EBS Universitas Negeri Padang. Dari Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa, bagaimana kita mencari dan mengunduh data konfrontasi dalam penelitian morfologi melalui aplikasi linguistik korpus Cortara ini? Para mahasiswa, tentu tadi kita sudah melihat korpus dan kita pilih kata tertentu sebagai kata kunci dan kita klik, tentunya kita bisa mendapatkan konkordansi dan berikutnya kita harus mengklik Excel ini untuk mengunduhnya. Jadi jumlah kalimat atau konkordansi yang sesuai dengan kata kunci berupa afiksasi, kata perempuan tadi, kata majemuk, kata ulang dan sebagainya tentu bisa kita peroleh melalui aplikasi linguistik Cortara ini dengan mengklik tombol Excel ini. Para mahasiswa, ini dengan mengklik tombol Excel ini kita akan memperoleh nantinya file yang berupa konkordansi yang berisi kata kunci sesuai dengan aspek yang kita teliti di morfologi tadi, misalnya afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk yang kita pilih. Para mahasiswa, berikutnya kita juga akan melakukan tahapan berikutnya, yakni memeriksa keabsahan data atau konkordansi dalam penelitian morfologi tersebut. Para mahasiswa, pentingnya data yang absa ini dalam penelitian morfologi tentu sangat penting karena nanti berkaitan dengan penyimpulan kita. Data yang absa dalam penelitian data yang benar adalah data yang benar adanya dalam komunikasi alamiah di dalam korpus target tadi. Tentu sesuai dengan teori, nanti kita periksa data yang mungkin bisa saja tidak masuk di dalam konsep teori kita, data-data tersebut. Pengabsahan data tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemeriksaan oleh peneliti secara berulang, secara digital, tentu juga melakukan triangulasi dengan beberapa sumber, triangulasi dengan informan dan sebagainya. Tapi secara khusus, karena datanya sudah benar berdasarkan korpus tadi, tentu kita perlu memeriksa. Kadang-kadang ada kata yang mirip tetapi tidak menjadi objek penelitian kita. Itu perlu kita periksa. Berikutnya, pengabsahan data ini tentu kita lakukan secara digital ya. Jadi untuk memperoleh data yang absa, peneliti juga melakukan reduksi data berdasarkan data yang telah diunduh ini. Jadi kita pisahkan, kita buang sesuai yang ada di dalam aplikasi Microsoft Excel tadi. Jadi perlu diperiksa. Jika tidak, data itu tidak benar, tentu kita bisa buang. Kadang-kadang ada kata yang sama, afiksasi yang sama dan sebagainya. Berikutnya adalah kegiatan berikutnya adalah melakukan identifikasi atau pelabelan ya. Para mahasiswa, jika kita tadi sudah mendapatkan data, tentu perlu mengidentifikasi data yang dalam linguistik korpus ini disebutnya dengan pelabelan. yakni proses menetapkan identitas data sesuai dengan tujuan penelitian morfologi tersebut. Nah, identifikasi kita tambah satu kolom lagi dalam Microsoft Excel yang sudah kita unduh tadi. Pelabelan data itu di dalam linguistik korpus dilakukan secara digital di dalam file Excel tadi. Di dalam satu kolom lagi kita tambah. Jadi pelabelan data itu harus dilakukan secara digital sesuai dengan indikator yang ditetapkan berdasarkan teori pada tujuan penelitian tersebut. Para mahasiswa ini adalah contoh memberikan label. Label ini misalnya di sini diberi label apakah ini singkatan, apakah ini akronim, apakah ini singkatan, apakah akronim. Kalau teorinya kita ingin membedakan antara singkatan dan akronim. Jadi ini perlu diberikan label seperti itu. Para mahasiswa berikutnya tentu jika kita sudah memberikan label, kita akan melakukan pada subtopik yang ke-7 dan ke-8 nanti, yang ini klasifikasi dan penyimpulan. Para mahasiswa, demikian mata
materi video kita pada subtopik yang 4, 5, dan 6. Bersua kita kembali pada video berikutnya untuk subtopik yang ke-7 dan subtopik yang ke-8. Saya Profesor Dr. Emantus Bidemhum dari Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia.